Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, kita lanjutkan pembahasan tentang hukum melihat lawan jenis. Dan pada pertemuan ini kita memasuki jenis pandangan yang keenam, dan insya Allah nanti kita akan selesaikan dengan menerjemahkan jenis pandangan yang ketujuh. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala wasadisu an-nadharu lisyahadati wal mu'amalati fayajuzu ila al-wajhi khassatan min mawadi'il hajati jawazu an-nadhari ila thadiyil murdi'ati li ajli asyahadati 'ala ar-radha'i وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل الشهادة عليهما لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وقيل لا يجوز كل ذلك لأن الزنا مندوب إلى ستره والولادة والرضاعة شهادة النساء مقبولة فيهما والصحيح الأول لأنه بالزنا هتك حرمة الشرع فجاز أن تهتك حرمته وأما الرضاع والولادة ففي الجواب عنهما وقفة. Syekh Abu Suja berkata, dan yang keenam adalah memandang lawan jenis untuk kepentingan persaksian dan transaksi. Maka dibolehkan untuk melihat bagian wajah saja. Nah, di antara bentuk-bentuk kebutuhan itu adalah bolehnya melihat payudara perempuan yang menyusui untuk kepentingan persaksian tentang persusuan. Artinya untuk membuktikan bahwa perempuan tersebut benar-benar menyusui atau tidak. Begitu juga melihat kemaluan perempuan untuk kepentingan persaksian tentang melahirkan atau untuk membuktikan bahwa perempuan itu benar-benar melahirkan. Demikian pula melihat kemaluan dua orang yang berzina untuk kepentingan persaksian atas tuduhan yang ditujukan kepada mereka berdua atau untuk membuktikan bahwa kedua orang tersebut benar-benar melakukan perzinaan atau tidak. Li'annal hajata qad tad'u ila dzalika, karena kadang-kadang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut. Waqila, ada pendapat lain yang mengatakan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tadi disebutkan. Tidak boleh melihat payudara perempuan sekalipun untuk pembuktian ya bahwa perempuan itu benar-benar menyusui, atau melihat kemaluan perempuan sekalipun untuk membuktikan bahwa perempuan itu benar-benar melahirkan, atau melihat kemaluan dua orang yang berzina ya sekalipun untuk membuktikan bahwa keduanya melakukan perzinaan atau tidak. Karena apa? Karena perbuatan zina itu dianjurkan untuk ditutupi, sedangkan berkaitan dengan melahirkan dan menyusui ya, berkaitan dengan pembuktian tentang melahirkan dan menyusui. Nah, dalam hal ini cukup dengan kesaksian dari kaum wanita ya. Artinya kesaksian dari kaum wanita berkaitan dengan melahirkan dan menyusui ini dapat diterima. Tapi pengarang kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Al-Husni, mengatakan pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama. Karena dengan melakukan perbuatan zina, pelakunya telah merusak kehormatan syariat
Ya, maka kalau demikian boleh kehormatan pelakunya itu untuk dirusak pula. Ya, jadi imbang ya. Adapun tentang menyusui dan melahirkan, maka jawabannya atau alasan dibolehkannya itu masih perlu dikaji ulang. Wa kama yajuzu an-nadharu li hadhihi al-umuri kadza yajuzu an-nadharu li ajli al-mu'amalati li'anna al-hajata qad tad'u ila dhalika wa taqyidu asy-syaikhi bil wajhi faqat li'anna al-hajata bihi tandafi'u wal baqi mamnu'un minhu fabaqiya ala aslihi wallahu a'lam. Sebagaimana halnya boleh melihat untuk kepentingan-kepentingan yang tadi disebutkan. Nah, begitu pula dibolehkan melihat lawan jenis untuk kepentingan transaksi. Karena kadang-kadang kita butuh untuk melihat lawan jenis. Nah, butuh untuk melakukannya. Nah, Syekh Abu Suja membatasi kebolehannya hanya melihat bagian wajah saja. Di awal pembahasan tentang hukum melihat lawan jenis sudah dijelaskan bahwa melihat lawan jenis itu terbagi dua. Ada yang dibutuhkan, ada kebutuhan untuk melihat lawan jenis, dan ada keadaan di mana kita tidak butuh untuk melihat lawan jenis. Nah, pada saat kita tidak butuh melihat lawan jenis, dalam mazhab Syafi'i kita tidak dibolehkan. Bahkan pendapat yang dipilih dalam mazhab mengatakan dengan kalimat at-tahrim, artinya diharamkan untuk melihat lawan jenis sekalipun melihat bagian wajah dan telapak tangan. Ini pendapat yang dipakai dalam mazhab. Ya, ini pada kondisi kita tidak butuh melihat lawan jenis. Akan tetapi karena ini untuk kepentingan muamalah, kepentingan transaksi, maka Syekh Abu Suja hanya membatasi kebolehannya pada melihat bagian wajah saja. Artinya bagian-bagian yang lain masih tidak dibolehkan. Li'anna al-hajata bihi tandafi'u, karena kebutuhan sudah tercukupi dengan melihat bagian wajah saja. Ya, ketika transaksi kita hanya butuh melihat bagian wajah saja, tidak butuh untuk melihat bagian tubuh yang lain. Ya, jadi cukup dengan melihat bagian wajah. Wal baqi mamnu'un minhu. Nah, bagian tubuh yang lain itu tidak boleh dilihat dan masih tetap pada hukum asalnya. Jadi hukum asalnya tadi tidak boleh, termasuk wajah hukum asalnya tidak boleh. Tapi karena ini untuk kepentingan muamalah, melihat wajah itu dibolehkan, sementara yang bagian tubuh yang lain hukumnya tidak berubah, ya masih diharamkan. Wallahu a'lam. Qala was-sabi'u an-nadharu ila al-amati 'inda ibtiya'iha fayajuzu an-nadharu ila al-mawdi' alladhi yahtaju ilayhi fi taqlibiha min mawadhi' al-hajati an-nadharu li ajli asy-syira'i wa qad dzakarnahu fi al-bay'i faraji'hu wallahu a'lam. Syekh Abu Suja mengatakan, dan yang ketujuh adalah memandang budak perempuan ketika memperjualbelikannya atau ketika membelinya. Maka boleh melihat pada bagian tubuh yang dibutuhkan ketika membolak-balik budak perempuan tersebut. Jadi di antara bentuk kebolehan atau kebutuhan melihat lawan jenis adalah melihat untuk kepentingan membeli, ya, melihat dengan tujuan untuk membeli. Dalam hal ini adalah membeli budak perempuan. Dan kami sudah sebutkan
permasalahan ini kata pengarang kitab, sudah kami sebutkan permasalahan ini pada bab al-bay', pada bab jual beli, pada bab yang sebelumnya. Maka silahkan untuk merujuk ke bab tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.